Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zeni Siti Nihaya dengan NIM 933416520 dari kelas Psikologi Islam E. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Tafsir Psikologi sebagai pemenuhan tugas akhir saya di semester 2 ini dengan matkul Tafsir Psikologi. Saya membawakan materi yang berjudul Manusia dalam Al-Quran. Penyebutan manusia dalam Al-Quran sebagai Al-Bashar, Al-Ins atau Al-Insan, dan juga Al-Nas. Ketiganya ini memang semuanya berarti manusia, tapi ketiganya memiliki makna dan juga penempatan yang berbeda-beda. Mari kita bahas. Di slide pertama, manusia dalam Al-Quran sebagai Al-Bashar. Secara etimologi, Bashar berarti kulit kepala, wajah, atau tubuh yang menjadi tumbuhnya rambut. Penamaan Al-Bashar pada manusia itu membuktikan bahwa kulit yang paling mendominasi manusia dari tangan, nih semuanya kulit. Dan Al-Bashar sendiri diambil dari kata yang mulanya berarti penampakan sesuatu yang indah, baik dan indah. Manusia diambil Al-Bashar karena kulitnya halus, tampak jelas, dan berbeda dengan makhluk lain. Seperti berbeda dengan binatang ya, nggak sama kulitnya. Dalam Al-Quran, penyebutan Al-Bashar ada sebanyak 36 kali dan tersebar dalam 26 surah. Kemudian Bashar itu juga disebut sebagai anak keturunan Adam. Ya, seperti kita semua ini Bashar. Fisik yang suka makan, berjalan, minum, dan lain-lain. Aspek itulah yang membuat Bashar itu mencakup sebagai seluruh keturunan Adam. Karena setiap manusia itu tentu jalan, makan, minum itu sudah pasti. Nah, manusia disebut Al-Bashar karena dia cenderung perasaan, emosional, sehingga perlu disabarkan, didamaikan. Manusia sebagai Al-Bashar berkaitan dengan unsur material dan dilambangkan manusia dengan unsur tanah. Jadi penyebutan Al-Bashar dalam Al-Quran ini sebagai sebenar-benarnya manusia, kayak makhluk yang berkulit tapi bukan hewan, itu Al-Bashar gitu. Manusia yang berjalan, makan, itu Al-Bashar. Kemudian pada slide selanjutnya ada manusia dalam Al-Quran, Al-Ins atau Al-Insan. Kata Al-Insan berasal dari kata Al-Uns yang berarti kerasan atau tenang, sebagai makhluk terpadu antara aspek jasmani dan juga rohani. Dalam Al-Quran sendiri, kata Al-Insan itu tersebar sebanyak 73 kali dalam 43 surah yang beragam. Kata Al-Insan ini mempertegas bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi besar meskipun tidak sempurna sebagai seorang khalifah. Seperti dalam surah Al-Baqarah yang menjelaskan bahwa manusia itu diturunkan di bumi sebagai khalifah, sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan melestarikan bumi. Kemudian kenapa yang dijadikan khalifah di bumi itu manusia bukan hewan? Karena manusia itu diberi karunia akal yang memiliki potensi untuk berpikir, sedangkan hewan mereka mempunyai akal, cuman akal mereka itu tidak berfungsi cuman tidak digunakan untuk berpikir. Kalau manusia itu kan digunakan untuk berpikir, ditumbuh kembangkan, jadi sehingga muncullah sikap sosial, toleransi gitu, seperti itu. Nah, kalau Al-Insan itu lebih ke manusia yang berpikir. Dalam Al-Quran dijelaskan
beberapa karakter tentang manusia sebagai al-insan. Yang pertama, manusia itu bersifat lemah. Dalam surah An-Nisa ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Nah, dari sini menunjukkan bahwa meskipun al-insan dijadikan sebagai khalifah di bumi, mereka juga memiliki beberapa kelemahan, memiliki kekurangan, tidak sempurna. Seperti itu. Karakteristik lain tentang manusia itu selalu tergesa-gesa. Dalam surah Al-Isra ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Wa kana al-insanu ajula, yang artinya dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Itu. Masih banyak lagi kriteria tentang al-insan. Salah satunya seperti membantah, kikir, susah payah, merasa diri sudah cukup, ingkar dan tidak bersyukur. Jadi meskipun mereka memiliki kekurangan, mereka dijadikan sebagai khalifah di bumi. Seperti itu. Dan yang ketiga, manusia dalam Al-Quran sebagai Al-Nas. Menurut Al-Raghib Al-Asfihani berkesimpulan bahwa Al-Nas menunjukkan eksistensi manusia sebagai makhluk sosial secara totalitas dengan melihat status keimanan atau tidaknya. Kata An-Nas lebih umum daripada Al-Bashar dan Al-Ins, sehingga penyebutannya dalam Al-Quran An-Nas itu lebih banyak dari keduanya. Seperti itu. Kemudian apabila ketiganya ini saling dihubungkan secara berurutan, maka secara logis memang sangat logis bahkan filosofis, yaitu yang pertama, Al-Bashar sebagai manusia yang layak menerima wahyu. Kemudian Al-Nas sebagai manusia penerang dan penenang isi wahyu tersebut. Menjelaskan karena Al-Insan itu terpadu, suka intelijensi. Kemudian yang ketiga, Al-Nas sebagai masyarakat yang mesti diberi penjelasan dan penerangan tentang hakikat dan substansi universal tentang wahyu tersebut agar dilaksanakan dalam kehidupan nyata di dunia sementara ini dan di akhirat kelak sebagai kehidupan sejati yang tiada henti. Dan pada slide terakhir tentang perbedaan Al-Bashar, Al-Insan, dan Al-Nas. Pertama, Al-Bashar. Al-Bashar sebagai human being, manusia yang sekedar ada, itu dimana dia berhak menerima wahyu. Terus Al-Insan atau An-Nas, manusia ada dan berproses, human becoming. Jadi manusia yang menerima wahyu, kemudian dia menggali isi dari wahyu tersebut, memahaminya. Jadi, manusia yang ada dan berproses itu namanya Al-Insan, intelijensi. Kemudian Al-Nas, people, manusia baik atau rakyat, manusia yang berhak mendapatkan pencerahan tentang wahyu tersebut. Seperti itu. Pengucapan An-Nas ya. Kemudian Al-Bashar disebut 36 kali dalam Al-Quran. An-Nas, Al-Insan atau Al-Ins disebutkan 73 kali dalam Al-Quran, dan An-Nas paling banyak 240 kali dalam Al-Quran. Al-Bashar, ciri-ciri Al-Bashar itu memiliki rasa lapar, haus, kantuk, dan lain-lain. Jadi pada umumnya, manusia pada umumnya. Kemudian Al-Ins memiliki rasa ingin tahu karena sebagai makhluk yang terpadu. Al-Nas, rasa tahan diri. Kemudian Al-Bashar, biologis. Al-Insan, intelektual, intelijensi. Al-Nas, sosial. Al-Bashar berkaitan dengan unsur material. Ia sepadan dengan matahari, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya Al-Ins atau Al-Insan berkaitan dengan aturan ilahi, akan tetapi dapat memilih. Jadi
tetap di jalan yang lurus, tapi juga bisa memilih. An-Nas berkaitan dengan kehidupan sosial antara satu dengan yang lain. Seperti itu. Perbedaan al-bashar, al-ins atau al-insan dan juga An-Nas. Baik, ya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada banyak kata yang kurang berkenan, salah pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.